Ano? Diinjak-injak, Ano? diinjak-injak, Injak-injak. wah, masya Allah. Nauzubillah min dzalik. Dipukul, ditembak, dah. Terus itu habis diinjak-injak ditangkap tadi. Ya, yang itu juga atau Udah tak berdaya lagi. saudaraku dimanapun anda berada, jumpa lagi di channelnya Pak Gundul yang suka bercerita hal-hal yang nggak penting. Yang nggak penting aja kita ceritakan, apalagi ini penting, masalah kemanusiaan. Ada kejadian di Bungku Selatan itu antara warga dan pihak keamanan. Warga menuntut haknya, terus ya biasa ricuh. Biasa kalau ada keamanan, apalagi jumlahnya sudah cukup banyak, ribuan, terjadilah gesekan yang berakibat 44 orang masuk penjara, walaupun dibebaskan separuhnya, maksudnya tinggal 10, yang lainnya bebas, mungkin tidak mencukupi syarat. Saya bersama teman-teman dari FPWK, Forum Peduli Masyarakat Kelurang, Peduli Masyarakat Kelurang, dan ASBS, Aliansi Selamatkan Bungku Selatan. Aliansi Selamatkan Bungku Selatan. Ini bro, kedua organisasi ini kan yang bergerak di bidang kemanusiaan. Apa saja yang kira-kira ada permasalahan di daerah, kedua organisasi ini kan bergerak. Nah puncaknya biasanya demonstrasi, biasa ada di Indonesia kan demonstrasi. Demo itu artinya kan unjuk keinginan, unjuk rasa. Apalagi di negeri kita ini negeri demokrasi, artinya kekuasaan itu kan di tangan rakyat. Nah ketua SBS kita Herman Lutfi dan anggota PPK dan juga anggota PPK. Satu anggota PPK. Nah, bro, sebelum kita lanjut bercerita, boleh kita minta Herman Lutfi dulu bercerita kronologi sampai terjadinya gesekan, akhirnya ada yang dipenjara, bahkan ada yang kena tembak, bro. HP-HP ya banyak yang diambil. Maksudnya HP yang biasa nyorot kejadian itu, kan banyak warga tuh, kan yang menghidupkan kameranya. Nah, ada juga pihak wartawan. Bahkan ada satu wartawan saya tanyakan, enggak foto atau gambar kamu ada? Enggak ada pak, sudah dihapus. Terus berita kamu apa? Ya, enggak ada, enggak berani beritakan. Rupanya kan ditegur beliau ini. Nah bro, seperti apa kronologinya hari itu? Kita minta ke Herman Lutfi itu sedikit bercerita, nanti kita ngobrol panjang. Nah, silakan. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat adik sanakku masyarakat Bungku Selatan, Provinsi Bengkulu, masyarakat negara Kesatuan Republik Indonesia yang kubanggakan dan dimuliakan oleh Allah. Jadi ada insiden berdarah. Insiden berdarah itu tepat pada tanggal 15 bulan 7 2025. Itu berawal dari kami gabungan daripada masyarakat FPWK, ASBS, dan Garbeta. Tiga organisasi itu ingin menyampaikan aspirasi terkait dugaan ada perusahaan PT Dinamika Selaras Jaya yang beroperasi di dua kabupaten, Kabupaten Bungku Selatan dan Kaur, yang diduga tidak melengkapi syarat administrasi pemerintahan dan dipastikan tidak memiliki HGU selama 18 tahun. Oleh sebab itu kami selaku masyarakat menyampaikan kepada pihak pemerintah dan pihak penegak hukum, dikarenakan setelah kita pelajari bahwasanya apabila perusahaan yang tidak memiliki HGU tersebut sudah dapat dipastikan dapat sanksi daripada pemerintah. Jadi kami berawal dari situ, kami menyampaikan aspirasi di PT Dinamika Selaras Jaya di lokasi lahan Bengkulu Selatan, karena kami masyarakat Bengkulu Selatan. Jadi kami menyampaikan pemberitahuan kepada pihak Polres Bengkulu Selatan dan pihak Polres Kaur serta Polda Bengkulu. Surat pemberitahuan sudah kami ini layangkan ke instansi yang terkait, termasuk ke Kodim. Dan di dalam surat pemberitahuan itu kami nyatakan di situ peralatan termasuk parang tadi kan, parang itu untuk pembuatan camp, mobil, motor, tenda, itu termasuk peralatan yang kami persiapkan. Nah jadi disitulah pada saat mau berangkat saya dipanggil oleh pihak kepolisian, yaitu dari Kasat Intel. Waktu itu mereka ingin membuat suatu pengkondisian. Tapi pada saat itu saya, alhamdulillah, saya tertolak. Saya masih dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima bentuk sesuatu dari pihak PT yang diwakili oleh pihak Polres Bengkulu Selatan dari pihak Satintel Polres Kaur. Artinya begini, itu demonstrasi kan 2 hari ya? Ya.
Hari pertama aman. Hari pertama aman. Hari kedua ricu. Ricu. Itu kan video yang dikirimkan itu kan ada suara tembakan. Iya, Itu asli, asli tembak-tembakan. tapi tidak tercover semua. Tidak tercover semua dikarenakan HP kita yang bagian media itu kan ada yang dibanting, ada yang disita. Disita pun itu semua dokumen dihapus. Disita, Semua dokumen dihapus. dihapus. Pada saat mau mengambil, dikembalikan. pada saat Tapi mau ada yang tidak dikembalikan. belum, masih ada yang belum dikembalikan. Bro. Nah, jadi kronologis itu pada saat itu hari kedua, hari pertama tanggal 14 kami masuk, hari kedua yaitu tanggal 15. Tanggal 15 ini kami menunggu kedatangan dari pihak berwenang tadi, termasuk pemerintah, untuk menyatakan bahwasanya meminta kepada pemerintah agar pihak PT tersebut melengkapi syarat administrasinya, termasuk HGU tadi, karena HGU itu adalah hak atas tanah yang diberikan oleh negara, itu dong. Oke, masalah administrasi kita pending sebentar. Ini yang menarik ini kan kerusuhannya ini. Ya, jadi kerusuhannya tanggal 15 itu pas jam 5. Jam 5 sore diberikan kami waktu. Pada saat itu Kapolresnya menyatakan diberi waktu 30 menit Untuk membubarkan diri. Tapi saya sebenarnya udah kaget ini, Dang. Toh kenapa sampai brimob dari Bengkulu Depolda itu mencapai personil itu sampai 1.250-an lebih kurang. Oh, begitu banyak. 1.250 lebih kurang. Mungkin ini pesanan pihak PT. Dikarenakan kalau masalah dugaan ada pembayar-bayaran dari PT itu kita cukup kuat sekarang. Karena pada saat sebelum itu kan sudah saya katakan tadi, mereka ingin melobi saya. Untuk memberikan sesuatu tadi. Alhamdulillah saya masih tertolak untuk itu, dengan. Jadi seperti ini. 30 menit diberi waktu, saya jawab langsung pada saat itu, siap Pak Kapolres. Kami langsung mau berangkat, saya perintahkan kawan-kawan, lepasi tenda, kita pulang. Berarti aspirasi kita tidak mau didengar, kan? Pas mau pulang, 5 menit setelah itu, pada saat ada yang lagi mau melepas tenda, ada yang mau melipat tenda. Ini mau pulang ini? Mau pulang. Mau bubaran? Mau bubar. Mau bubaran? Mau pulang, mau bubar, ternyata terjadilah penyerangan yang begitu beringas. Terjadilah penyerangan yang begitu beringas. Terhadap masyarakat. Jadi Sangat-sangat beringas, Dang. seakan-akan ada semacam pembuatan drama biar ekstrim loh. Iya, itu luar biasa. Jadi kami sampai heran kenapa sampai seperti itu. Toh rakyat yang ingin membantu kinerja pemerintah untuk mengungkap suatu permasalahan hukum tadi kan yang dilakukan oleh PT DSJ tadi, tapi ternyata kami diserang. Diserang ini bukan dengan diserang masih ada azas kemanusiaan. Ini sudah tidak berperi kemanusiaan. Seperti binatang kami dibuat. Seperti binatang kami dibuat. Coba cerita itu. Diinjak-injak dan diinjak-injak. Wah, masya Allah. Nauzubillah min zalik. Dipukul, ditembak. Terus itu habis diinjak-injak ditangkap tadi. Yang itu juga atau udah tak berdaya lagi dimasukin ke mobil. Ada yang 3 dimasukkan dirawat di rumah sakit sampai ini tidak sadar. 3 yang tidak sadar rumah sakit. Tidak ada perlawanan, Nandang. Tapi sampai masuk rumah sakit sampai diinjak. Aduh, kalau dipikir matanya sampai tidak bisa melihat. Orang udah tua-tua. Diinjak. Udah tua-tua, Nang. Jadi disinilah kita berpikir mental dan moral pihak penegak hukum ini seperti apa didikan mereka sampai masyarakat dianiaya luar biasa. Mungkin tergantung komando mungkin. Mungkin juga tergantung komando. Komando tiup fluid. Ya mungkin seperti itu kan. Tapi jelas ini ceritanya Herman Lutfi sendiri mobilnya kena tembak. Mobil 4 itu tuh 4 ban itu tembak semua. Sampai sekarang kondisinya udah kita perbaiki. Aman. Udah diperbaiki. Aman, ya. Terus ada motor yang motor ada yang dibuang ke jurang. Wes. Berarti sekitar situ tuh arenanya tuh ada yang terjal kan? Woi, luar biasa. Ada sampai jurang. saya itu kalau ini diukur tak tahu meternya lagi saya jatuh ke jurang itu. Berarti yang kena tembak itu bagian vital tuh bukan? Di paha sini. Tapi nyangkut untung tulang ini, Dang. Saya pingsan deh. Sampai sekarang belum sembuh itu. Sembuh, tapi Iya. yang 10 orang ini termasuk yang kena tembak ini? Yang 10 orang ini Yang iya, yang satu yang kena orang tembak ditangkap. 44 ya. Terus itu kan dikembalikan, yang lain tinggal 10. Nah, berarti kondisi yang tertembak itu sampai sekarang sedang perawatan. Nah, sekarang alhamdulillah sudah ada membaik semua, cuman agak mata tadi, kalau yang mata tadi sekarang masih belum bisa melihat yang ini kan.
jelas sebelah matanya, gitu. Nah, bro, ini peristiwa kemanusiaan ini kan tidak banyak yang kita ketahui, sebab tidak ada video yang beredar kan. Pihak wartawan pun tidak mau memberitakan berita-berita ekstrem seperti ini. Mungkin ya tidak tahu kita apa ada intimidasi atau ada arahan, tidak tahu. Yang jelas makanya saya penasaran, terus komunikasi dengan saudara Lutfi apa yang terjadi waktu itu. Saya ingin tahu yang sebenarnya dari pihak yang pihak satu pihak, maksudnya kan. Masalah kebenarannya ya bisa dibuktikan nanti kalau memang ada tindak lanjutnya. Nah ini Kang Lutfi, itu kan pihak teritorial kok yang yang diperbutkan itu kalau dihitung dengan meter atau hektar itu yang katanya 7.200 hektar milik DSJ itu ada berapa ribu yang diperkirakan diduga punya Bungkulu Selatan. Yang dimiliki, yang dikuasai oleh PT DSJ itu 7.200. Diperkirakan lebih kurang yang milik Bungkulu Selatan itu ada 3.400-an. Nah, terus selama ini HGU-nya milik Kaur. HGU enggak ada. Walaupun dari Kaur maupun dari Bungkulu Selatan tidak ada HGU. Terus legalitasnya gimana itu? Legalitasnya hanya IUB. Oh. Nah, jadi setelah kita pelajari, apalagi berpedoman pada Undang-Undang Nomor 9 tahun ini Permentan ini 05 tahun 2019, ini perusahaan perkebunan yang tidak memiliki HGU maka IUP-nya dinyatakan tidak berlaku. Oh. Nah, jadi maksud kita kan itu sah berarti. Nah, itu tidak memiliki HGU ini memang pengakuan daripada pihak PT sendiri setelah kita mediasi pada saat waktu sebelum ini. Sebelum ini. Saya hadir. Waktu itu kan. Jadi yang jelas tidak ada HGU, berarti kan ilegal. Iya. Untuk sebuah perusahaan perseroan terbatas seperti itu kan. Iya. Nah itu, bro, akhirnya masyarakat menuntut itu tadi, minta wilayah Bungkulu Selatan itu ya kalau ada HGU ada izin ya izinnya ke Bungkulu Selatan. Ini berkaitan dengan mungkin ya pendapatan daerah, bro. Iya. Jadi berjalan berapa tahun itu? 18 tahun. Nah seandainya itu dari 18 tahun itu miliknya Bungkulu Selatan dan pajaknya masuk Bungkulu Selatan, pernah menghitung tidak berapa kira-kira yang ya kalau kalkulasi dari 7.200 memang benar-benar 7.200 kita kan nggak ngukurin ya, tapi kalau nginap penguasaan tanahnya itu yaitu 7.200 yang dikuasai oleh PT DSJ. Kalau kita hitung itu kalau kita tanya kemarin dari pihak yang di Bengkulu kemarin pajaknya itu 1 tahun itu hektar itu 1 jutaan. 1 tahun ya. Berarti ya 7,2 miliar 1 tahun kalikan 18, betul tidak mencapai 150 miliaran. Harus dibayar ke pemerintah itu kan sama 7.200 kan ya. Nah, kalau untuk Bungkulu Selatan berapa? Iya. Sekian kan? Berarti kan kalau ada tuntutan ini harus dikejar. Iya. Itu dikejar kerugian. Nah, terus bagaimana tanggapan dari pihak pemerintah yang kira-kira terkait di masalah ini ya, pemerintah Pemkab Kaur Bungkulu Selatan? Nah, kita belum Sudah terlalu komunikasi belum komunikasi, Dang. Karena seharusnya kan ini memang tanggung jawab pemerintah bukan masyarakat kan. Inilah akibatnya kalau masyarakat memang betul-betul ingin berjuang tadi ya tahu dipelintir dengan kita mau merampas hak PT katanya kan. Padahal tidak seperti itu. Kita pernah bilang di PT waktu itu ada Kapolres kan. Kalau memang izin perusahaan betul-betul lengkap, tolong kasih tahu dengan kami, maka kami semua masyarakat di sini akan mendukung aktivitas PT tersebut. Betul, Dang? Betul. Waktu itu. Tapi ternyata pengakuan dari pihak PT sendiri, kami sedang mau mengurus HGU, katanya kan? Sedang mau mengurus HGU. Nah itu. Nah, kami tunggu waktu itu kan, kami tunggu berapa bulan. Ternyata masih belum juga. Bilangnya masih mau ngurus terusan, berarti kan tidak ada niat itu. Kalau sudah 18 tahun ini masih mau ngurus terusan, berarti tidak ada niat. Betul. Berarti ada pajak penghasilan. Kalau ada HGU berarti kan hitungan pajak PPN-PPH-nya kan ada. Nah itu, jadi pajak penghasilan ini tidak dibayar ke pemerintah. Pernah berjanji akan buat HGU, tapi ternyata HGU-nya belum pernah ada, tidak pernah diurus atau bagaimana? Atau mungkin pajaknya sudah bayar di belakang layar mungkin? Mungkin. ini bisa terjadi situ tuh. Nah ini tertangkap juga, Dang. Waktu itu tertangkap. Oh, lihat satu tua ini, Dang. Siapa Pak namanya? Sakirin. Sakirin. Lah tua umur kalau 80-an ini, 80 ada? 73 yang 10 orang kemarin. Nah, Bro, Bapak Sakirin. Ini yang kemarin ditangkap juga ditahan berapa hari itu, Pak? Kalau kami 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam. Berarti ini
10 orang tadi ada yang 2 hari 2 malam, ada yang Ini lain. Ini yang 34 yang keluar. ini hari pertama hasil sortir 44 orang tadi. Ya. Jadi kita bersyukur pada saat itu ada Sultan Najamuddin itu yang membebaskan yang 34. Ini kemarin alhamdulillah Sultan Najamuddin juga instruksikan kemarin kan. Ternyata Gusril juga yang mau menjamin kan. Akhirnya bebas semua 10. Berarti 34 tambah 10 44 sudah bebas semua. Nah, cuman yang kita ini kan sekarang kan yang kita sedihkan kalau tindak tanduk daripada kinerja pihak kepolisian ini tetap hanya seperti ini, maka ini akan menghancurkan negara ini. Jadi kita minta sebenarnya permintaan kita kepada Bapak Kapolri, Presiden Prabowo kan, terkhususnya Pak Presiden Prabowo yang kita banggakan itu kan, kalau memang betul-betul beliau inilah derita rakyat. Kinerja dari pihak hukum itu seperti inilah. Bagaimana selaku beliau yang mau bertindak tadi kan, tindakan apa yang harus mereka ambil? Seperti Pak Kapolri juga kan. Apabila tidak juga ditindaklanjuti berarti udah kita menyerah dengan keadaan pemerintah seperti ini. Mungkin tahun depan kami tidak akan mengibarkan bendera merah putih. One Piece. Berarti udah parah negara ini. Bro, saya pernah membuat sebuah konten bahwa masyarakat enggan untuk mengibarkan sang merah putih. Ini contohnya. Masuk daerah tertentu. Ini Bapak Belur ini. Bapak Belur KO kalau orang. Ini Bapak Belur kalau nih. Kita dikit ke situ, ke kamera. Kamera merah. Ancak dikit lagi kamera. Duduk dikit. Ancak dikit lagi kamera. Nah, jangan geser. Datuk sini Datuk. Datuk sini Datuk. Ancak dikit lagi itu Datuk. Di situ Datuk. Aden. Andi di sini Andi. Bro. Masyarakat yang kemarin harus dikeluarkan dari Polres akibat demonstrasi kemarin itu. Ini Bapak Belur ini sampai disetrum ini. Mana tangannya di? Setrum. Itu lah. Luar sih bekas itu. Iya, Aku ini 20 hari aku nih. Iya. Sekarang nggak terasa lagi. Ini. Ya. Yang kena Ini rusuk patah dang. Mana rusuk? Dang ini retak dang. Rusuknya patah dang. Bos bagian rusuk. Iya, ini rusuk patah. ini. Tapi lah sembuh sekarang. Gile bro. Rupanya insiden itu benar kata orang. Ini belum yang matanya. Banyak yang Bapak Blur, belum yang matanya agak. Iya. Siap. Jadi yang kena gebuk itu ratusan, Bang. Ratusan. Yang 44 ditangkap. Ada yang dipukul tapi dia masih lari. Dipukul masih lari. Ada berapa kali katanya, ada sampai 7 kali dipukul belakang ini, tapi dia masih tetap lari juga. Ya, saudaraku, se-Indonesia kali ini, bukan se-Bengkulu Selatan. Tragedi kemanusiaan itu kan benar terjadi di Bengkulu Selatan. Cerita yang mengalami, ada yang kena strom, ada yang patah tulang. Setelah ditangkap polisi itu, Bahunya ada bahu patah juga dong. patah, ada yang patah, Mata sampai nggak bisa melihat. ada yang kena tembak. Itu tidak masuk berita, bro. Apalagi berita nasional, karena tidak ada yang meliput. Seluruh wartawan itu tidak boleh. Wartawan banyak yang kena tangkap, handphonenya diambil, disita, terus dihapus. Itu yang terjadi Pak Presiden. Ini kasus Pak Presiden ini. Pak Presiden rupanya benar ini. Bingung kita mau ngomong apa. Orang bilang kita ini masih dalam keadaan terjajah. Makanya saya juga enggan kadang-kadang mengibarkan sang merah putih itu, karena kita masih belum merdeka. Iya. Tapi harus dikibarkan karena kita berjuang. Berjuang. Berjuang untuk merdeka, gitu bro. Akhirnya terpaksa kita kibarkan bendera merah putih. Ini sebuah perjuangan agar Indonesia merdeka. Nah, ini kejadian seperti ini benar terjadi, bro. Cuman memang kalian mungkin pemirsa se-Indonesia tidak melihatnya. Videonya kan tidak, videonya kena tilang di lapangan. Ada yang dibuang, ada yang dihapus isinya. Akhirnya tidak ada barang bukti. Makanya saya penasaran. Kemarin saya dapat barang bukti dikirim sama masyarakat yang mengalami. Sekarang saya jumpa dengan kawan-kawan yang mengalami kejadian seperti di TKP tadi. Nah, akhirnya harapan kawan-kawan di organisasi PWK dan ASBS ini ke depan seperti apa? Nah, jadi harapan kami ke depan yaitu agar pihak Bapak Presiden Prabowo memerintahkan Kapolri untuk menindak aparat kepolisian yang melakukan fungsi tugas wewenang dengan arogan tadi, dengan tidak berpedoman pada hukum tadi, dengan melakukan perlawanan terhadap hukum yang tidak mencerminkan selaku pelindung, pengayom dan pelayan rakyat tadi. Harapan kami mereka harus ditindak secara hukum, karena masyarakat kalau kita biarkan hal itu terjadi, semakin hari mereka akan semakin beringas
Dan ada kemungkinan kami selaku masyarakat tidak akan mungkin juga tinggal diam, pasti kami akan melakukan perlawanan. Oleh sebab itu, sebelum kami masyarakat yang nantinya akan melakukan perlawanan terhadap mereka, lebih baik ya kita serahkanlah kepada hukum yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia ini.